Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunika Novalina dari SMA Hadijah. Hari ini kita seperti yang sudah Bunika janjikan terkait pembelajaran selanjutnya di pertemuan kedua mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Hari ini kita akan membahas mengenai komunitas lokal. Apa itu komunitas lokal? Kita simak dalam PPT kali ini. Komunitas lokal adalah suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berinteraksi secara berkesinambungan sesuai dengan suatu sistem adat istiadat terikat oleh suatu rasa identitas komunitas. Nah, sampai di sini insya Allah kalian pasti mengerti. Apa itu komunitas? Apa bedanya komunitas dengan kelompok? Kalau kalian lihat gambar di bawahnya, di sini terlihat sangat jelas bahwasanya ada kumpulan anak-anak yang sedang memainkan sesuatu permainan tradisional tentunya. Nah, ini disebut sebagai komunitas, suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata, yaitu kelompoknya, kelompok bermainnya. Sementara di samping sebelah kiri ada gambar di mana ada sebuah pertemuan dalam satu ruangan, tentunya satu ruangan di desa tertentu. Nah, yang menggambarkan wilayah yang nyata, pedesaan. Desa itu salah satu contoh sebagai wilayah yang nyata. Nah, jadi jelas bahwasanya beda antara komunitas dan kelompok sosial. Kalau di kelas 2 kemarin kita belajar mengenai kelompok sosial, merupakan satu kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dalam cakupan yang cukup luas, tidak terikat oleh wilayah yang nyata. Bedanya dengan komunitas lebih dipersempit lagi, merupakan suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata. Nah, kalau digambarkan secara grafik atau bahkan berarti kelompok sosial dulu kemudian terbagi dalam sebuah komunitas-komunitas kecil. Kalau kelompok sosial itu adalah sesuatu hal yang populatif atau yang besar, sementara komunitas itu merupakan samplingnya atau sesuatu atau sebagian dari populasi. Begitu anak-anak, paham nggih? Oke, kita lanjutkan. Itu komunitas dan sangat berbeda tentunya dengan kelompok sosial. Next, kita bahas apa saja faktor dan ciri komunitas yang ada di dalam komunitas sosial masyarakat. Faktor pendorong terjadinya komunitas yaitu ada sharing, ada locality, ritual dan kebiasaan, serta yang keempat influence. Sharing, di mana mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain. Sementara yang faktor kedua lokalitas, tentu karena tadi di definisi disebutkan bahwasanya kita hidup di satu kesatuan wilayah yang nyata. Tetangga, nah itu merupakan satu lokalitas, satu wilayah yang nyata, yaitu bisa suatu kelompok kumpulan RT, rukun tetangga, atau bahkan sampai ke RW, rukun warga. Nah, ritual atau kebiasaan, faktor pendorong ketiga adalah ritual dan kebiasaan yang sudah disepakati oleh kelompok tertentu dalam satu wilayah tertentu. Nah, ini menjadikan salah satu pendorong munculnya komunitas sosial di masyarakat. Ada influence, ada rasa ketertarikan terhadap apa? Terhadap kebiasaan, adat istiadat, kemudian kehidupan masyarakat di lokalnya, di wilayahnya. Nah, keempat hal ini merupakan faktor pendorong terjadinya komunitas lokal. Setelah itu kita simak apa saja ciri-ciri komunitas. Ada 4 juga ciri komunitas sosial, yaitu adanya kesamaan wilayah, adanya kesatuan adat istiadat, berlakunya nilai-nilai yang sifatnya kolektif atau bersama,
adanya rasa identitas dan loyalitas terhadap komunitas. Nah, wilayah yang sama itu menjadikan ciri bahwa mereka yang menempati suatu wilayah yang sama sudah jelas mereka termasuk dalam sebuah komunitas. Adanya kesatuan adat istiadat atau kebiasaan yang sama, tentunya mereka terikat dalam satu komunitas. Dan mereka tentu melakukan sebuah aturan-aturan yang sifatnya sudah disepakati secara bersama. Dan yang keempat, ada rasa solidaritas, ada loyalitas yang ada di dalam diri mereka masing-masing sebagai anggota komunitas. Nah, 4 ciri inilah yang mendasari adanya komunitas sosial dalam masyarakat. Oke, jelas ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kriteria dasar terbentuknya komunitas. Kalau tadi adalah faktor pendorong terbentuknya komunitas, nah ini ada kriteria dasar. Kriteria dasar itu ada 2, yaitu tempat, locality-nya. Kemudian yang kedua, community sentiment. Nah, locality, kalian misalkan ini sangat terasa ketika kalian sedang studi di luar negeri. Locality, sama-sama Indonesianya, pasti kalian akan membuat sebuah komunitas yang merupakan kelompok berasal dari daerah-daerah tertentu, misalnya dari Indonesia secara global. Nah, kalian akan berkumpul dan kelompok atau teman-teman yang berasal dari negara yang sama, yaitu Indonesia. Begitu, itu yang dimaksud dengan kriteria dasar sebagai locality atau wilayah. Oke ya, tempat itu menjadi kriteria dasar terbentuknya komunitas. Atau ketika kalian sekarang duduk di bangku kelas 12 SMA, tentu dalam satu kelas itu berasal dari beragam daerah. Ada yang berasal dari Surabaya, ada yang berasal dari Madura, ada yang berasal dari Gresik, wilayah sekitar, ada yang berasal dari mungkin wilayah-wilayah yang lain. Nah, ada yang merasa berasal dari wilayah yang sama, tentunya mereka akan semakin terikat atau erat karena berasal dari daerah yang sama. Kebetulan di kelas itu ada anak yang berasal dari Gresik dan kamu berasal dari Gresik. Nah, otomatis ada kesamaan. Ternyata kita sama-sama dari Gresik ya. Ada kedekatan di sini, yaitu apa? Kedekatan locality atau asal begitu ya. Oke. Next, ada yang kedua yaitu community sentiment. Community sentiment dibagi ke dalam the feeling, the role feeling, dan saling memerlukan. The feeling, nah ini perasaan senasib. Perasaan senasib ini juga menjadi dasar terbentuknya komunitas. Sama-sama perantauan dari Gresik, kalian tinggal di asrama. Nah, tentu kalian memiliki keterikatan sama-sama siswa perantau dari daerah. Itu namanya the feeling, perasaan senasib yang sama gitu ya. The role feeling, sama-sama merupakan seorang pelajar yang harus berjuang bersama di kota besar dan harus menunjukkan ke keluarganya bahwasanya dengan belajar secara mandiri jauh dari orang tua kalian juga bisa berhasil. Nah, role, peranan, memiliki peranan yang sama sebagai pelajar perantau, katakanlah seperti itu. Nah, yang ketiga adalah saling memerlukan. Nah, keterkaitan saling memerlukan ini sangat erat tentunya, di mana kita sebagai manusia, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tentunya. Kita dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangat memerlukan orang lain untuk membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, begitu ya anak-anak. Ada 2 kriteria dasar, sekali lagi ada locality dan community sentiment. Oke. Next, kita ke contoh dari perubahan komunitas lokal di era globalisasi. Nah, ini kalian bisa simak beberapa contoh
Welcome to our channel. Yang kita Indonesia punya, adalah yang negara kita luas punya. dengan berbagai keberagaman. Bahkan berdasarkan data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 652 bahasa dan 1340 suku adalah milik sah dari Republik ini. Karena itu tidak aneh rasanya jika upaya pelestarian mesti dilakukan mengingat kebudayaan seperti aset yang hanya berumur panjang jika dijaga oleh manusia. Berikut channel Data Fakta akan menyajikan ragam kebudayaan tanah air yang faktanya sudah mendunia dan menjadi identitas bangsa. Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Wayang kulit. Aneh rasanya jika kalian tidak mengenal kebudayaan yang satu ini. Ya, kesenian tradisional Jawa ini faktanya sudah mendunia dan tentu saja familiar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira kalian tahu tidak arti dari kata wayang? Faktanya wayang berasal dari kata mahyang yang berarti menuju kepada roh spiritual, dewa atau Tuhan yang Maha Esa. Sementara sebagiannya lagi berpendapat bahwa kata wayang merupakan istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Tahu sendiri kan kalau permainan ini dimainkan dengan dalang yang menggerakkan wayang kulit sementara penonton hanya menyaksikan bayangannya saja. Sekedar informasi, faktanya tradisi yang dimainkan dengan iringan gamelan, tembang sindan, dan narasi dalang ini sudah diakui dalam skala internasional. Nah, adapun hal ini dibuktikan dengan diakuinya wayang kulit sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 lalu. Angklung. Nah, kalau alat musik tradisional ini dipastikan akan membuat segenap masyarakat bangga terutama karena kencahnya di panggung internasional. Alat musik multitortal atau bernada ganda yang dimaksud adalah angklung, terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Adapun suara yang dihasilkan berasal dari getaran antar benturan pada bambu yang disusun. Nah, selanjutnya penting untuk diketahui, layaknya tradisi wayang, alat musik yang berkembang sejak awal abad ke-20 ini pun telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Tepatnya pada 19 Januari 2011, sertifikat pengakuan atas angklung sebagai warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage diserahkan oleh mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO, Tresna Darmawan Kunaifi kepada Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. Bahkan hebatnya lagi, permainan yang berkembang di Jawa bagian barat ini sudah diajarkan kepada anak-anak usia sekolah di beberapa negara seperti Korea, Jepang, dan juga Malaysia. Oke, itu tadi coba kalian lihat beberapa komunitas-komunitas lokal, ada dua yang terkait dengan komunitas wayang dan komunitas angklung, di mana wayang ini merupakan salah satu budaya yang kita punyai sebagai di Indonesia yang sudah diakui secara internasional. Sama halnya dengan angklung yang berkembang di Jawa Barat dan alhamdulillah sudah diakui secara internasional. Nah, kenapa Puni keputar video ini agar kalian merasa bangga menjadi seorang Indonesia. Jadi tidak hanya orang luar negeri saja yang bisa memainkan alat musik tradisional angklung yang lebih pintar, takutnya nantinya lebih pintar bangsa luar daripada bangsa Indonesia sendiri. Nah, kita patut berbangga dengan cara apa? Dengan cara kita ikut melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oke. Nah, itu tadi salah satu contoh terkait komunitas lokal yang ada di Indonesia. Kita sebagai generasi muda di era globalisasi ini wajib melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan cara kita mempromosikan apapun yang berhubungan dengan nilai-nilai tradisional kita, budaya-budaya kita ke luar negeri. Dengan ikut mempromosikan berarti kita sudah merasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke, nah itu dari Bu Nike, ada 5 slide terkait dengan komunitas lokal. Tadi yang kita bahas sudah mengenai definisi,
kemudian kita ke faktor dan ciri komunitas, kemudian yang ketiga adalah kriteria dasar, yang keempat adalah contoh dari komunitas lokal yang kita miliki di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya ada latihan soal yang harus kalian isi, dan latihan soal ini kalian silakan buka, klik di Google Form berikut ini. Nah, soalnya terdiri dari dua konsep yang sudah Bu Nika ajarkan ke kalian, yaitu mengenai konsep globalisasi yang di pertemuan pertama, dan konsep yang kedua ini yaitu tentang komunitas lokal. Nah, alhamdulillah konsep dasar mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal sudah Bu Nika sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga mengenai bab globalisasi dan perubahan komunitas lokal, kita akan bahas permasalahan-permasalahan sosial apa saja yang muncul di dalam komunitas lokal di era globalisasi ini. Oke, begitu. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian senantiasa tetap semangat belajar di rumah, selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat buat keluarga semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.